tentang Injil kasih karunia, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama merenungkan dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ke 10. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan kasih dalam Tuhan Yesus, kitab Efesus ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, dan Paulus menceritakan bagaimana dulu orang-orang Efesus, bagaimana dia pun dulunya adalah orang-orang yang hidup dalam dosa, karena dia mengikuti kehendak daging, ya, mengikuti hawa nafsunya, dan dia termasuk dalam kumpulan orang-orang durhaka, ya. Paulus mengakui hal itu, tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus itu, dia mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan yang luar biasa, sehingga dia mengalami pertobatan. Dan ketika Yesus mendatangi Paulus itu secara pribadi, itu mengubah kehidupan Paulus. Padahal waktu itu Paulus kan termasuk mengejar-ngejar orang Kristen, ya. Tapi Allah datang kepada Paulus dengan sendirinya, gitu ya. Allah berinisiatif untuk menjumpai Paulus waktu itu, sehingga Paulus bertobat dan dia dipakai Allah luar biasa. Saudara, karena ketidaktaatan satu orang, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa waktu itu, semua orang menjadi berdosa. Kita pun ketika kita lahir, kita juga adalah manusia yang berdosa. Kita membawa sifat dosa dalam kehidupan kita, dan ketika sifat dosa itu muncul, kita akan selalu cenderung untuk melakukan perbuatan dosa. Kita akan cenderung untuk mengikuti keinginan daging, mengikuti hawa nafsu kita, saudara. Tetapi semuanya itu bisa dihapus oleh Allah, ya. Dan karena Adam dan Hawa berdosa, dia diusir dari Taman Eden, dia kehilangan hubungan dengan Allah. Manusia pun seperti itu, kita pun seperti itu, kita kehilangan hubungan dengan Allah karena kita manusia yang berdosa. Tetapi karena Allah begitu mengasihi kita, dan dia punya suatu rencana yang besar, dia mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Ketika Yesus akan disalib pun, waktu itu Petrus sempat menghalang-halangi, ya, dan Yesus marah waktu itu, dan dia sempat menghardik Petrus. Dia ngomong, "Enyahlah iblis." Yesus tahu waktu itu bukan Petrusnya yang dimarahin, yang diusir, ya, tapi iblis yang berusaha mengganggu rencana Allah yang besar itu. Dan apa rencana Allah yang besar itu? Rencana Allah yang besar itu adalah karya penyelamatan untuk manusia. Dia memberikan keselamatan itu kepada manusia tanpa mengharapkan imbalannya waktu itu. Dan apa itu sebenarnya kasih karunia itu apa sebenarnya? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, gitu ya. Sebenarnya kita tidak layak untuk menerima itu, tetapi tetap diberikan kepada kita. Allah tetap memberikan kasih karunia itu.
Dan Injil kasih karunia adalah berita baik, berita bagus yang kita berikan secara cuma-cuma kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, saudara. Karena semuanya pada dasarnya semua manusia adalah berdosa dan kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib. Ya, di ayat 4, saya akan bacakan dulu di ayat 4 tadi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Allah mau mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita, untuk mati di kayu salib. Dan ketika perkataan Yesus di salib yang terakhir adalah sudah selesai, dalam artian waktu itu Yesus mengatakan sudah selesai. Dia mengatakan dia sudah selesai mengikuti kehendak Bapaknya waktu itu. Apa kehendak Bapa? Mati untuk manusia, mati untuk manusia berdosa, supaya manusia berdosa, supaya kita, saya dan saudara semua menerima surga yang mulia itu, menerima keselamatan yang dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itu sebuah kasih karunia untuk kita. Kalau kita menerima sesuatu yang sebenarnya tidak pantas kita terima, ya, tapi Tuhan memberikannya kepada kita, dan Yesus mau kita yang sudah menerima, memperoleh kasih karunia, mendapat kasih karunia itu, kita juga mau, Yesus juga mau, Allah juga mau kita juga terlibat dalam rencana Tuhan itu, terlibat dalam rencana penggenapan rencana Tuhan itu. Sudah cukup Yesus mati sekali, dan itu untuk semua manusia, dan menjadi pekerjaan kita, menjadi tanggung jawab kita, Allah ingin kita menjadi ambil bagian dalam karya penyelamatan Tuhan itu, saudara. Nah, maka di ayat 8 tadi, ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik apa yang dipersiapkan Allah untuk kita, saudara? Pekerjaan baik adalah pekerjaan penyelamatan Tuhan, pekerjaan kasih karunia, saudara, yang dimaksud Allah. Allah ingin kita terlibat dalam pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan. Allah ingin kita terlibat dalam menyampaikan Injil, menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, kabar tentang kasih karunia itu, saudara. Allah ingin kita terlibat, ada di dalamnya. Allah melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ketika Allah menyelamatkan kita, Allah mengirim anaknya Yesus untuk mati untuk manusia. Allah punya rencana yang besar untuk semua manusia. Ia mau kita yang sudah menerima kasih karunia itu juga terlibat di dalamnya. Ia mau supaya kita ambil bagian di dalamnya. Di ayat 10 yang terakhir itu, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kata-kata hidup, ya, kalau hidup mati, benda mati itu dia tidak akan bisa berubah, tidak akan bisa bertambah besar, bertambah banyak. Tetapi kalau yang dinamakan hidup, makhluk hidup itu dia akan bernafas, dia akan bertumbuh besar, dia akan bertambah banyak, berkembang biak. Dia mau, itu kata-kata hidup, bukan mati. Dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan Allah. Apa pekerjaan Allah? Pekerjaan pengabaran Injil tentang kasih karunia, ya, saudara. Injil kasih karunia tentang karya penyelamatan Tuhan untuk manusia berdosa. Mari, saudara, kita mau belajar merenungkan betapa kasih karunia Allah itu untuk kita tuh sangat besar, saudara. Kita tidak bisa membalasnya, kita tidak bisa membalas pengorbanan Allah itu untuk kita. Tapi kita bisa bekerja turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, turut ambil bagian dalam karya penyelamatan itu untuk semua manusia yang berdosa. Saudara, pertama kita harus bersyukur, sangat bersyukur kalau Allah itu mengasihi kita dan memberikan kasih karunia-Nya untuk kita secara cuma-cuma, ya. Kasih karunia itu sesuatu yang tidak pantas buat kita, tapi tetap diberikan kepada kita. Itu adalah kasih karunia, saudara. Kasih karunia, karya penyelamatan Tuhan untuk kita. Itu sebuah kasih karunia yang tidak terbalaskan, yang tidak
bisa ambil bagian, kita hanya bisa turut dalam pekerjaan Allah yang besar itu. Dan saya pikir itu pun tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk membalas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, dengan keterlibatan kita dalam pekerjaan Allah pun itu tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan. Apalagi kalau kita tidak terlibat gitu ya. Dengan keterlibatan kita aja itu tidak cukup, apalagi kalau tidak terlibat sama sekali tidak ada, sama sekali sangat kurang gitu ya. Mari kita sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama merenungkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini bisa kita renungkan bersama sebagai bekal kita sepanjang hari ini, dan untuk hari-hari selanjutnya, sepanjang hari besok juga kita akan banyak mendengar tentang kasih karunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tuhan